Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sekarang kita udah mulai komunikasi lagi lewat Vicon. Karena sebelum-sebelumnya kan kita baru setelah ujian kita baru komunikasi via GSLC. Yang sebelum saya mulai materi hari ini, mungkin teman-teman di sini karena ini kan kelas gabungan, ya nggak apa-apa. Mungkin di sini ada nggak yang masih kesulitan dalam mengerjakan UTS-nya yang lalu? Kalau di kelas saya sih, setelah saya koreksi ada beberapa teman-teman di kelas saya itu masih ada kesulitan ya. Nggak tahu nih kenapa. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau sharing kesulitannya apa mungkin. Sebelum kita masuk materi lanjutan ya. Via chat juga nggak apa-apa ya. Kalau memang nggak enak, malu gitu ya, lewat chat juga nggak apa-apa. Salah mengerti soal. Salah mengertinya kenapa tuh? Oke. Susah database. Ada page yang nggak kebuat. Masih bingung bagian foreign key. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Desain bootstrap-nya juga, Pak. Oke, kita coba bahas satu-satu. Salah mengerti soal kayaknya soalnya simpel ya. Udah ada screenshot-nya, udah ada contohnya, harusnya nggak sampai salah mengerti ya. Kesulitan karena belum belajar PHP. Memang Laravel ini basically pakai PHP. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mengerti PHP-nya. Tapi sebenarnya PHP-nya juga nggak terlalu banyak sih kalau kita untuk soal ujian kemarin. Ya, jadi kalau teman-teman yang masih nggak ngerti PHP, di kelas ini kita pasti nggak akan sempat, waktunya nggak akan keburu kalau kita mau bahas PHP dulu baru ke Laravel. Jadi teman-teman coba eksplorasi sendiri. Banyak materi PHP ya, di YouTube banyak, di Web3 School juga banyak. Jadi itu sebenarnya PHP itu hampir sama dengan bahasa asing. Jadi intinya semua bahasa pemrograman konsepnya itu sama. Ya, apa sih perulangan, selection gitu ya. Tinggal mungkin library-nya aja yang agak berbeda. Kalau di bahasa asing, library-nya apa misalnya untuk untuk baca file gitu kan, mungkin beberapa fungsinya agak berbeda. Kalau pakai Java bahasanya agak berbeda sedikit. Sama ya, termasuk bahasa PHP ini juga mungkin agak beda sedikit. Tetapi konsep dasarnya itu untuk semua bahasa pemrograman itu sama. Mau selection, mau looping itu sebenarnya sama. Gitu. Jadi kalau teman-teman tinggal cari di internet, ya sebenarnya PHP itu sebenarnya mudah, nggak susah. Karena kalau teman-teman di mata kuliah sebelumnya sudah belajar Java, sudah belajar bahasa sih, itu belajar PHP itu sebenarnya mudah, nggak susah. Oke, susah database-nya. Kalau saya lihat untuk ujian tes yang lalu sebenarnya database-nya juga nggak susah-susah amat. Ujiannya itu hanya di 3 table gitu, nggak terlalu susah gitu. Masalah foreign key juga ada di dokumentasi Laravel. Coba buka ya. Ya di sini ada menu database. Nah di sini teman-teman bisa cari kok di sini. Oke, database pakai MySQL. Ya di sini udah cukup jelas ya sebenarnya ya. Migration-nya ada di sini. Nah, migration, kita jalani perintah ini untuk buat file migration-nya. Oke, kemudian ini migration structure-nya. Ya ini kalau kita mau bikin ID, kalau kita udah belajar database, kita tahu ada namanya primary key. Nah di sini primary key-nya pakai ID ini. Oke, nah ini tipe data string. Kalau teman-teman cek di bagian bawah, sorry.
Ya, ya di sini udah cukup lengkap sebenarnya di user manualnya. Ada tipe data apa aja sih yang di Laravel ya, di database migration-nya. Dan kalau foreign key, teman-teman tinggal nambahin ini aja. Ya, foreign key, foreign ID, kemudian ini nama tabelnya. Cuma kalau nama tabel kan identik ada S-nya. S-nya dikurangin aja. Kemudian ID. Jadi setiap tabel itu identik ada ID-nya sebagai primary key. Nah, kalau di contohnya si Laravel ini, artinya kalau teman-teman pasang ini di suatu tabel, anggap aja tabel transaksi. Ya. Di tabel transaksi teman-teman nambahin satu kolom namanya foreign ID, artinya teman-teman nambahin satu kolom, ya, namanya user ID, user underscore ID. Ya, nanti dia akan otomatis nge-foreign key ke tabel user dengan foreign key-nya ID-nya, jadi terhubung dengan ID-nya. Gitu. Jadi untuk Laravel yang versi 7 ini lebih gampang dibandingkan versi sebelumnya, jadi lebih gampang ya. Gitu. Nah itu kalau di versi lama, ini namanya unassigned big integer. Ya. Nah kalau teman-teman saya lihat di ujian masih ada pakai versi yang lama. Ya itu hati-hati ya kalau pakai versi yang lama. Mending pakai aja versi 7 ya. Oke. Ya, jadi kalau secara umum seperti itu ya teman-teman. Kayaknya terus yang ada yang kesulitan soal bootstrap-nya. Bootstrap-nya silakan teman-teman buka di user manual. Ya di sini ada bagian front end. Ya, di sini ada bagian front end scaffolding. Nah, ini tuh gimana cara kita untuk install bootstrap-nya di Laravel. Nah, contohnya ya. Jadi teman-teman harus jalankan perintah ini. Gitu. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, kalau nggak salah saya udah pernah share juga video waktu saya mengajarkan tentang bootstrap ini. Nah, untuk user manual bootstrap-nya memang tidak ada di mana? Di user manual Laravel, teman-teman harus cari lagi di website yang lain. Bisa dari Web3 School atau website bootstrap-nya sendiri. Tapi nggak ada di sini pastinya. Oke. Oke, cuma 3 page, betul. Oke, secara umum itu ya. Yang lainnya menurut saya ya kurang ya, kayak masalahnya dibarengi sama mata kuliah lain dan bukan di hari terakhir. Tes bukannya sendiri ya, seminggu itu untuk paper doang ya. Ya, kayaknya alasannya yang masih masuk akal ya tadi aja ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini itu testing. Jadi kalau teman-teman di semester lalu sudah pernah belajar software engineer. Nah, di software engineer itu dijelaskan ada satu cycle proses pembuatan aplikasi atau software. Nah, salah satu prosesnya itu adalah testing. Jadi testing itu suatu proses yang penting. Gak hanya kita bikin aja asal jadi, tapi juga harus diuji aplikasinya. Oke, nah testing itu sebenarnya bisa dibagi-bagi jadi banyak kategori, ya, tergantung konsep yang mau dipakai. Nah kalau saya umumnya biasanya testing itu dibagi jadi 2, ada internal test sama ada UAT. UAT itu user acceptance test. Oke, jadi prosesnya teman-teman kalau setelah development aplikasi, sebelum diserahkan ke klien, itu kalian harus uji dulu sendiri. Nah, kalian harus pastikan tidak ada error. Ya, setelah error
setelah teman-teman uji sendiri, baru diuji lagi sama user. Nah, proses pengujian di user itu sebenarnya lebih ke bisnis fungsinya aja, fungsi bisnisnya. Jadi diharapkan nggak ada tuh ketika lagi UAT itu baru klik menu tiba-tiba udah error, ya. Baru submit form udah error, ya. Itu di UAT harusnya sudah nggak ada. Kalau UAT itu lebih fokus ke bisnisnya, proses bisnisnya kita uji ke aplikasi berjalan dengan baik atau enggak, ya, sudah sesuai atau enggak. Oke, nah untuk internal test sendiri bisa dilakukan manual. Teman-teman tinggal jalanin aplikasinya atau di hosting di server, lalu teman-teman tes aplikasinya. Ya, tetapi untuk awal-awal itu pasti effortnya gede banget. Kenapa? Tes itu jenuh ya. Kalau melakukan pengujian itu prosesnya bisa menjenuhkan. Kenapa? Karena ketika submit terjadi error, itu kan harus diperbaiki dan harus dites ulang. Teman-teman misalnya ada proses nih satu flow alur aplikasi registrasi mahasiswa BINUS. Nah, alurnya itu mulai dari pendaftaran, pembayaran, habis itu logic test, ya, habis itu pengumuman diterima atau enggak. Anggap aja ada 4 tahap ya. Oke, misalnya teman-teman ada error nih di proses pembayaran. Ya, jadi mau nggak mau teman-teman setelah perbaiki, teman-teman harus tes lagi mulai dari pendaftaran. Pendaftaran, pembayaran, logic test, baru pengumuman. Tiba-tiba di logic test aplikasinya ada error lagi. Nah, teman-teman juga harus tes lagi dari awal ya alurnya. Pengetesan yang baik itu seperti itu. Jadi jangan sampai errornya hanya di satu tahap, lalu yang dites hanya tahap itu aja, tahap ketiga aja. Karena bisa jadi tahap 1 dan tahap 2-nya kena dampak. Ya, jadi semua alur harus dites. Nah, itu baru alur pendaftaran. Gimana kalau kita bikin aplikasi yang banyak proses bisnisnya. Nggak cuma pendaftaran, tetapi juga ada pembayaran SKS. Ya, terus ada juga yang lain. BINUS Maya aja banyak banget ya yang diakomodir di sana. Ya, itu tentu kalau kita tes secara manual, effortnya gede banget, waktunya habis banyak. Nah, ada solusi untuk mengubah proses tes itu lebih efisien. Jadi tidak membuang waktu ya, tidak melakukan hal yang sama berulang kali yang harus dikerjakan oleh orang. Nah, proses itu kita ganti dengan mesin. Gitu ya. Ada orang yang bilang robotik ya. Ada pakai tools lain lah gitu. Nah, di Laravel sendiri itu sebenarnya udah ada program untuk melakukan pengetesan aplikasi. Di Laravel dia itu nge-guide namanya PHP unit. PHP unit itu sendiri sebenarnya nggak hanya dipakai di Laravel, dipakai di framework lain juga bisa, atau nggak pakai framework juga bisa. Jadi tidak sesuatu hal yang mandatori hanya bisa jalan di Laravel, enggak. Oke. Nah, si PHP unit ini sudah ada di Laravel, kalian tinggal pakai aja. Ya. Nah, apakah tinggal jalanin di tes gitu aja? Enggak, jawabannya enggak. Ya. Jadi ibaratnya kalian harus coding lagi. Ya, jadi kan kalian harus bikin satu program yang udah ada algoritmanya. Misalnya nih, kalau kalian secara manual, kalian buka halaman login. Terus kalian klik form login, lalu kalian isi username, kemudian kalian isi password, terus submit. Nah, itu kan udah satu proses ya, kita kerjain secara manual. Nah, proses itu kalau kita mau ganti, supaya bisa dites secara otomatis, berarti kalian harus bikin coding lagi untuk ngisi si formnya tadi. Jadi kalian harus bikin codingnya untuk ngisi si form, isi si fieldnya, password, username, lalu ngeklik tombolnya. Itu pun kita ganti pakai coding. Nah, nanti codingnya seperti apa nanti kita lihat di contohnya. Gitu. Jadi kayak dua kali coding ya. Effortnya gede ya. Tapi kalau untuk perusahaan yang cukup besar, mereka tuh biasanya ada 2 divisi. Satu divisi untuk development, satu untuk divisi pengujian aplikasi atau QA, quality assurance. Nah, tim QA ini yang biasanya ada coding lagi untuk ngetes. Jadi harusnya sih kalau ngomongin untuk perusahaan besar, effortnya justru nggak terlalu besar ya untuk melakukan ini.
Oke, nah ini slide-nya saya bahas. Oke, nah teman-teman kalau mau buat tesnya, di sini ada perintahnya namanya PHP Artisan Make Test. Jadi kalau biasanya teman-teman pakai buat bikin controller, bikin model, nah di sini kalau tes bikinnya Make Test. Ya nanti secara otomatis bikin satu file, ya. Nah di dalamnya ada test example. Nah ini fungsi bawaan dari si Laravel-nya. Kalian mau ganti boleh, tetapi yang teman-teman perlu ingat, nama filenya itu harus ada tesnya. Jangan teman-teman bikin misalnya di sini user aja, nggak ada tesnya. Konsekuensinya nanti si PHP unitnya nggak nganggap ini file untuk dites. Ya, sama dengan fungsinya juga. Di sini fungsinya ada namanya test example ya. Nah di sini juga sama. Kalau nanti nama fungsinya nggak ada tesnya, nanti sama si PHP unit nggak akan dijalanin tesnya. Fungsi ini nggak akan dipanggil sama si PHP unitnya. Oke. Oke. Nah untuk jalanin tes ini ada dua macam di Laravel. Satu bawaan PHP unit. Yang kedua ada namanya browser test. Browser test ini jadi yang tadi ya, kita mau buka satu website, ada formnya, kita mau isi form-formnya. Nah itu pakai browser test. Oke, tapi kalau PHP unit, ini lebih ke arah ngetes fungsi-fungsi secara langsung. Jadi kalau teman-teman di Laravelnya, di controllernya, itu misalnya bikin fungsi perhitungan misalnya, fungsi hitung. Nah, kita mau ngetes nih, fungsi ini berjalan apa enggak. Nah, teman-teman pakai aja yang versi ini. Versi apa namanya ya. Kalau di Laravel namanya HTTP test. Ya, pakai yang itu aja. Ya, jadi kita nanti di sana itu dibagi jadi dua. Ada fitur, ada unit. Fitur test sama unit test. Kalau unit itu yang tadi ya, per function. Jadi kalau teman-teman bikin satu function perhitungan misalnya. Nah, teman-teman mau ngetes functionnya aja, nggak keseluruhan aplikasi. Nah, teman-teman bisa pakai unit test. Kalau fitur test, teman-teman bisa ngetes keseluruhan. Tapi sebenarnya kalau fitur test itu lebih ngetes ini ya, apa namanya, kayak API. Kayak yang apa, coding Laravel yang nggak ada tampilannya, nggak perlu dibuka di browser. Nah, itu teman-teman pakai fitur test. Nah, kalau teman-teman mau tes yang ada tampilannya, jadi teman-teman bisa buka website Binus Maya, teman-teman mau tes halaman loginnya, nah itu kan berarti butuh fungsi browser. Jadi seakan-akan nanti si aplikasi ngebuka browser, ngisi sendiri kan. Ya, nah itu pakai namanya browser test. Oke, nah untuk Laravel versi 7, ini kalau kalian lihat di slide Binus Maya nggak ada. Karena slide Binus Maya-nya masih pakai Laravel versinya versi 5. Nah, kalau kalian ikutin yang ada di Binus Maya dengan versi 7 itu ada beberapa komen lainnya itu nggak jalan. Ya. Nah, kalau versi 7 ini saya jelaskan, teman-teman pertama harus install namanya Laravel Dax. Oke. Caranya gimana? Teman-teman jalankan komposer ini. Ya, ini udah ada contohnya ya. Kemudian jalankan perintah dax install. Oke, kalau di rumah ada yang mau coba sambil dicoba, boleh ya, coba aja. Nah, nanti di sini di folder test, nah ini ya, muncul satu folder. Awalnya kan hanya 2 folder, ada fitur sama unit aja. Nanti muncul namanya browser. Nah, ini yang versi Dax. Jadi ada 3 folder ini ya untuk melakukan tes di Laravel. Oke, nah yang browser ini yang tadi ya yang saya jelasin. Oke, nah jadi untuk Laravel versi 7 harus install namanya Laravel Dax. Oke, kita lanjut materinya dulu ya. Oke, ini perintahnya.
Ya, ini contoh perintahnya. Kita bisa visit ke halaman. Kalau ini halaman home-nya ya. Kemudian ekspektasi kita ada tulisan Laravel 5 di halaman home. Gitu. Nah, terus di sini don't see Rails. Maksudnya ekspektasi kita di halaman home nggak ada tulisan Rails. Ya, nanti kita coba live code. Kita coba. Oke, ini kalau kita mau ngeklik suatu link, cuman ini di Laravel nanti agak beda perintahnya ya. Oke, nah ini contoh ketika kita mau ngisi suatu form. Nah, ini anggap aja ada form, ini ada namanya. Nah yang tadi ya, yang kalau kita ketik sendiri, kita mau ubah, teman-teman tinggal ubah pakai ini aja. Nah ini code-nya, mengganti apa yang dilakukan sama orangnya. Nah ini type itu ngetik, check itu untuk checkbox ya. Ganti untuk proses checkbox, press itu untuk klik tombol. Si page is itu artinya ekspektasinya setelah saya melakukan ini semua, ekspektasinya nanti melihat halaman dashboard. Oke, nah ini ada working with form-nya. Cuman saya bilang tadi ini masih versi 5. Kemungkinan ada yang nggak jalan atau nggak sesuai. Nanti kita akan jelasin yang versi baru aja. Oke. Oke. Nah, ketika kita proses testing, sebenarnya session itu nggak perlu di-set juga bisa. Jadi misalnya teman-teman ada website, kan biasanya Binus Maya itu harus login dulu tuh, baru kita bisa akses dashboard, bisa akses halaman course, halaman finance. Nah, sebenarnya kan dari proses login itu kan ketika teman-teman berhasil login, autentikasinya berhasil, itu ada data yang disimpan, yaitu di session. Ya, nanti masalah autentikasi dan session kita akan bahas di sesi yang lain ya. Nah, ini hanya sekilas saja karena dibahas di proses tes. Nah, ada yang disimpan di session, gitu. Ya, nah kan agak repot ya kalau kita mau jalanin ngetes suatu modul aja. Misalnya modul course, gitu ya. Kita hanya mau tes modul course aja, tapi kita harus set sessionnya. Jadi harus jalanin loginnya dulu, harus set sessionnya dulu, baru ke halaman course-nya. Padahal kita hanya mau ngetes halaman course-nya aja. Ya. Nah, sebenarnya di Laravel itu nggak perlu sampai kita login set session. Ya, di PHP unitnya itu sebenarnya sessionnya udah nggak akan dijalani lah intinya. Jadi bisa bypass. Tetapi ada juga kondisi yang nggak bisa nih, sessionnya harus tetap diisi. Ya karena misalnya halaman course. Halaman course itu kan menampilkan mata kuliah yang dia pakai aja, yang dia kuliah aja ya. Misalnya teman-teman nih login, pastikan mata kuliah yang keluar kan hanya mata kuliah teman-teman aja ya. Nggak mungkin mata kuliah SI keluar di halaman website kalian kan, di Binus Maya kalian. Jadi mau nggak mau ketika ngetes, sessionnya harus di-set dong. Nah, kalau untuk ngesetnya, mau bisa pakai ini ya, with session namanya. Oke. Ya, nah bisa juga pakai ini ya, acting as ya. Factory itu saya nggak perlu jelasin lagi ya. Factory itu kayak apa ya, random. Jadi dia nge-create satu user, datanya di random. Ya. Nah ada library namanya Factory. Ya, itu nggak saya bahas sekarang. Kemudian misalnya ini dia acting sebagai user yang dibuat secara random. Ya. Kemudian acting sebagai usernya, ini sessionnya, terus visit ke sini. Visit ke halaman home. Nah, ekspektasinya dia akan melihat halo nama usernya yang login. Oke, yang tadi ya acting as. Oke, ini ada beberapa aset, nanti saya jelasin di pas lagi coding aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Kita masih bahas dulu yang di slide.
supaya teman-teman yang download Binus Maya download slide dari Binus Maya nggak salah nangkep ya, karena ada beberapa command line itu udah nggak bisa dipakai. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Suara saya terdengar ya dari tadi ya? Halo? Terdengar, Oke. Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita coba test code ya. Oke, kita coba yang unit test dulu. Bentar ya. Oke. Oke, di sini saya udah punya, ini saya ganti minus ya, salah. Saya sudah punya satu controller. Di sini udah ada fungsi namanya pertambahan. Nah, tujuan dari fungsi ini itu menambahkan angka 1 dengan angka 2, kemudian dikembalikan angka hasilnya ya. Nah, di sini saya sengaja saya bikin salah untuk kita ngetes bahwa fungsi ini salah. Ya. Jadi nanti coding test yang kita buat itu harus nangkep bahwa fungsi pertambahan ini ada yang salah loh. Jadi harus diperbaiki. Gitu. Oke, yang teman-teman perlu kerjakan pertama, buka dulu website Laravel-nya. Ya, di sini ada di bagian testing. Ya, di sini ada bagian getting started. Nah, ini cara bikinnya. Nah, dia bawa PHP unit ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan, pertama, masuk ke file.env. Di sini ada namanya app URL. Nah, kalau teman-teman di tempat teman-teman, itu pasti tulisannya hanya localhost aja. Ya, nggak ada port 8000-nya. Nah, ubah portnya. Harus 8000 enggak juga. Teman-teman harus cek dulu. Ceknya gimana, jalanin aja di aplikasi teman-teman. Ya. PHP Artisan Serve-nya dijalanin. Aplikasinya biarin jalan. Nah, nanti kelihatan dia jalan di port berapa. Kan kelihatan ya. Gitu. Nah, teman-teman taruh di sini. Localhost-nya nggak diganti nggak apa-apa. Karena localhost itu sebenarnya sama dengan angka 127.0.1 sama aja. Oke. Setelah teman-teman jalanin, ini saya biasanya buat satu base lagi buat ngetes. Ya. Oke. Baru jalankan perintah ini. Copy aja ya. Nah, ini ada dua nih. Kalau teman-teman mau bikin di fitur directory, jalanin yang ini. Kalau teman-teman mau jalanin di unit directory, jalanin yang ini. Misalnya saya buat untuk yang unit test ya. Copy aja, kemudian ganti namanya ya. Misalnya function test. Oke, saya enter. Oke, tesnya kebentuk. Nah, di sini, di bagian folder unit, nanti ada satu file namanya function test. Nah, di sini sebenarnya sebelumnya ada satu file namanya example test. Itu dibuang aja filenya, supaya nggak ganggu proses tes yang kita buat. Oke, kita masuk ke filenya. Tutup aja. Ya, nah di sini ada satu fungsi test example. Ya, langsung accept true. Nah, sekarang kita mau ngetes nih function yang tadi. Ya, function pertambahan tadi itu jalan apa enggak. Caranya pertama, kita tambahin dulu controllernya. Use dulu. Ya. Di dalam folder app, http, controller, kemudian function controller tadi ya.
Kita mau tes fungsi yang ada di dalam function controller. Jadi controllernya juga harus di-use dulu. Oke, kalau sudah, nah ini saya pakai fungsi yang sama aja. Oke, kemudian kita bikin new function controller. Kenapa new? Teman-teman udah belajar OOP ya. Nggak usah saya bahas lagi. Kemudian kita tampung variabelnya di misalnya obj komponen. Oke. New function controller. Oke. Habis itu kita kan mau tes fungsinya ya tadi ya. Nah, fungsi ini kita perlu tes, jadi kita panggil fungsinya. Nah, nama fungsinya apa? Nah, ya, kita cek di sini ya. Pertambahan ya. Lalu misalnya kita tes 2 tambah 2 ya. Nah, lalu kita tampung di hasil. Ini. Nah, assert ini itu sebagai hasil yang dicek sama si PHP unitnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat satu sintaks tes ada assert ya. Assert itulah yang dicek sama PHP unitnya. Jadi ekspektasi kita tuh apa hasilnya. Nah, di sini kita ganti ada namanya assert equal. Assert ini ada macam-macam ya. Nah, teman-teman bisa buka di dokumentasinya nanti. Nah, ekspektasi kita hasil ini sama dengan 4. Ya kan? Jadi ekspektasi kita ada fungsi pertambahan, ini ada parameternya, ekspektasinya nanti hasilnya adalah 4. Oke. Oke. Sekarang kita mau jalanin tesnya. Caranya gimana? Kita coba buka manualnya ya. Oke. Untuk Laravel versi 6 ya kalau nggak salah, 6 ke atas, itu untuk jalanin tesnya udah bisa pakai PHP Artisan Test. Jadi nggak usah jalanin lagi sintaks PHP unit nih, lagi ya. Oke, di sini dia bilang ada satu yang fail. Nah, di function test ada satu fail fungsi yang namanya example. Failnya kenapa? Dia bilang ekspektasinya itu 4, tetapi yang dihasilkan 0. Ya, karena kan kita ekspektasinya dapat 4. Ternyata yang dihasilkan 0. Nah ini ya misalnya testernya lagi ngetes nih. Pertambahan itu kan harusnya hasilnya 4. Nah, ternyata 0. Gitu. Nah ini harus dikembalikan lagi ke pihak developer supaya diperbaiki. Misalnya saya sebagai developer, saya akan perbaiki. Oh ternyata di sini harusnya penambahan. Saya ternyata buatnya pengurangan. Gitu ya. Nah ini. Saya perbaiki, lalu saya kembalikan lagi ke tim QA untuk diuji lagi. Nah, kalau kita sebagai orang ya ngetes manual kan bolak-balik seperti itu pasti capek. Nah, kalau pakai PHP unit, teman-teman tinggal jalanin lagi aja PHP artisan testnya. Ya, nah, di sini pas. Nah, ternyata hasilnya udah benar nih, bahwa fungsi pertambahan ini sesuai dengan fungsinya. Nah, kita cek 2 tambah 2, ya hasilnya 4. Pas. Gitu. Nah itu ya, contoh sederhana unit test. Tapi memang faktanya di lapangan memang nggak sesederhana ini. Pasti lebih rumit ya, karena banyak fungsi yang dibuat. Tuh. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pending maksudnya apaan, Pak? Apa? One pending task. Oke. Jadi ini kan dites dulu nih, jalan proses lah. Maksudnya diproses, kemudian nanti dia ngeluarin hasilnya. Ya, hasilnya ini.
Gitu ya. Oke, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke DAX ya. Tadi unit test kan per function. Nah, kalau DAX ini kita mau ngetes satu website, pakai browser kita mau tes. Nah, ini yang unik, ini yang menarik ya. Teman-teman pertama buka dulu user manualnya. Ya. Yang tadi saya kerjain unit test itu ada di HTTP test ya. Jadi kalau teman-teman mau explore, silahkan buka menu namanya HTTP test. Ada di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke browser test. Ya, ini ya, kalau kita mau ngetes browsernya. Oke, introduction. Kita harus pakai Laravel DAX. Caranya gimana? Install dulu. Ya, jalanin Composer. Seperti ini. Kemudian jalankan PHP Artisan DAX install. Ya. Untuk ngejalanin tesnya, jalankan perintah ini. Bukan PHP Artisan Test. Karena kalau pakai PHP Artisan Test, itu untuk ngetes fitur sama unit test, bukan browser test. Oke, jalankan ini untuk ngetesnya. Nanti kalau teman-teman sudah install, dia ada di dalam folder browser. Folder ini awalnya nggak ada, tiba-tiba ada. Ya. Oke. Nah, di sini ada example lagi ya, teman, ini udah saya buang tadi. Apa-apa. Oke. Nah, ini abaikan aja, nggak apa-apa. Ini kalau ada problem aja ya, kalau kalian pakai Chrome drivernya. Oke. Untuk ngebuat tesnya, kita pakai ini teman-teman. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita buat kasusnya dulu. Saya ada satu website, seperti ini ya. Jadi ini aplikasi udah jadi ya. Kita mau tes aplikasinya. Ada satu website. Ya, nah ini untuk ngelihat data-data pasien COVID. Gitu. Ya, nah yang pertama kita cek misalnya sederhana ya. Kita mau tes nih halaman indeks ini ada apa enggak. Jadi kalau halaman indeks ini ada, ekspektasi kita kan pasti bisa ngeliat ini ya, Binus COVID Care. Artinya halamannya bisa diakses nih halaman home-nya. Gitu. Ya. Nah, kita coba ini ya, kita bikin satu DAX testnya. Pakai. Seperti ini ya. Ganti namanya. Misalnya apa? COVID test, menu tes aja lah ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di dalam sini. Ini kalau pakai Laravel agak bingung ya, banyak folder. Ada menu tes nih di dalam folder browser. Kalau teman-teman buka, ada satu menu tes file baru yang kita tadi buat. Nah, mirip ya sama PHP unit. Nanti ada satu function namanya example. Nah, di sini pakai this browse. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih sama di slide, ya, kalau di slide ini kan langsung di visit, ya. Nah, kalau di Laravel yang baru ini nggak akan jalan, teman-teman. Jadi kalau jangan stres ya kalau misalnya lagi pakai versi baru, tiba-tiba teman-teman ngikutin yang ada di slide Binus Maya nggak jalan. Nah, karena emang ini udah nggak berlaku di versi yang baru. Ini berlakunya di versi Laravel 5. Tuh. Ya, jadi jangan dipakai lagi. Ya, yang berlaku ini ada yang di website resminya. Oke. Nah, di sini bawaannya tuh pakai ini. This browse. Nah, nanti ada function. Nah, ini ada browsernya. Gitu. Ya. Jadi ini yang kita pakai. Oke.
Visit artinya kita mengunjungi suatu URL-nya, kemudian asumsi ekspektasinya ada kata-kata Laravel di dalamnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba nih kita mau coba visit ke home. Visit ke sini ya. Kita copy aja. Oke. Lalu ya. Benar ya? Oke. Lalu ekspektasi kita ketemu kata-kata namanya Windows Config Care. Kita copy aja. Oke. Ya. Nah, terus misalnya nih kita pengennya Windows Config Care 2020. Misal. Nah, kita jalanin nih. Nah, jalaninnya gimana? Kita coba buka lagi sini. Nah, jalaninnya ini. Kita copy, kita jalanin. Kayak ini agak beda ya. Dengan PHP unit dia buka dulu ini ya, DevTools-nya. Oke, nah dia bilang ada failure 1. Ya, kenapa? Nah, ternyata dia bilang did not see expected text Windows Config Care 2020. Ternyata kata-kata Windows Config Care 2020-nya nggak ketemu di browser. Gitu. Nah, terus kan kita pengen lihat dong, emang aslinya kayak gimana sih? Kok ini kan cuma teks aja ya? Karena kalau teks aja kan kita nggak terlalu ngerti masalahnya di mana. Biasanya kita pengen ada screenshot-nya. Nah, di Laravel DAX ini kalau ada error, dia akan screenshot buat teman-teman. Ada di mana? Ada di folder screenshot ini. Ya, teman-teman buka. Nah, di sini ada failure test. Nah, screenshot-nya ada di sini ya. Kalau teman-teman ada error, nanti dia kasih screenshot-nya di sini. Nah, nanti kita lihat nih screenshot-nya. Mantap ya. Jadi kita nggak bingung hanya lihat kata-kata ya. Oh, ternyata pas diakses halamannya ini emang nggak ada kata-kata Windows Config Care 2020, adanya Windows Config Care. Gitu. Nah, ini bisa dibalikan ke developernya. Misalnya tolong ganti dong judulnya nggak benar nih, harusnya Windows Config Care 2020 ada error gitu berarti. Gitu ya. Nah, ini contoh ada screenshot-nya. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya berhasil, nah misalnya nggak ada ya, nggak ada 2020-nya. Kita jalanin lagi. Oke, nah dia nggak ada error ya, nggak ada data failure di sini. Ya, dia bilang one test, one assertion. Artinya sudah berhasil. Gitu ya. Oke, di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Silakan. Jadi yang tadi itu kan tadi Bapak ngetesnya mau nyari kata-kata Binus COVID Care 2020 ya. Kalau sampai elemennya ada 2 nih Pak di dalamnya, itu dicek dua-duanya atau gimana Pak? Harusnya dicek dua-duanya sih. Oh berarti kalau salah satu salah dia tetap ngasih petunjuk itu kayak yang salah di elemen mana atau enggak? Enggak. Jadi kalau teman-teman di sini ada kata-katanya asersi. Mana tadi codingnya? Asersi artinya ekspektasi kita di satu halaman itu ada kata-kata Binus COVID Care. Mau itu ada 2 kata, 3 kata, dianggapnya itu ketemu. Gitu. Paham ya? Terima kasih Pak. Jadi ngetesnya itu dia di situ di halaman itu ada 4 kata, 5 kata nggak peduli dia. Yang penting dia bilang asersi, artinya ya ketemu kata-kata itu. Gitu. Ya. Bentar ya. Hidden ya.
Yohanes, pertanyaannya bagus sekali nih ya. Kalau di websitenya ada tulisan itu, tapi divisible. Wah, ini menarik ya. Jadi saya juga belum ngetes nih ya. Silahkan teman-teman kalau mau lebih tahu lagi sambil dicoba aja. Kira-kira bisa nggak sih cari elemen HTML, tapi di CSS-nya di hide gitu, nggak kelihatan sebenarnya di browser. Harusnya sih bisa, tapi coba Ini sih, dites. Pak, mau nanya, kalau misalnya kita ngecek data balikan di redirect itu misalnya with data atau error, itu gimana ya? Gimana? Kan biasa kan kita nge-return view bisa barengan sama data kan. Nah itu datanya bisa kita cek gak sesuai atau enggak gitu, pakai asset. Oke. Kalau DAX ini kan sebenarnya nggak global ya. Artinya gini, yang kamu tes, yang DAX tes itu apa yang ditampilkan sama si browsernya. Tampilan browsernya, jadi misalnya tadi saya ada ini di browser ini. Nah, kan dia nge-return datanya data ini kan yang dicek ya. Iya. Ya, betul. Nah, jadi yang di atas itu sebenarnya ininya, jadi inspect aja. Ya. Nah, benar-benar ada nama pasiennya, apanya gitu. Jadi nggak bisa si ininya ya. Benar-benar apa yang ditampilkan sama browser lah. Kalau kamu mau ngetes benar data yang dikembalikan benar atau enggak, itu pakainya mending pakai fitur tes. Yang pakai yang tadi ya, yang di PHP unit. Jangan pakai DAX-nya. Karena DAX-nya ini fokus ke browsernya. Apa yang dilihat sama browser. Ini kayak ngetes view-nya doang kan ya? Betul. Kalau DAX ini benar-benar kayak kita ngetes, kita lagi buka browser, lalu kita melakukan sesuatu terhadap browser ini, terus kita bisa melihat sesuatu di browser ini. Gitu. Asserts itu ibaratnya kayak kita manusia ngecek nih, oh keluar data namanya pasien nomor 1. Nah, diganti dengan namanya assertsi. Gitu. Ya. Kalau yang tadi teman kalian tanyain itu lebih ke arah ngetes functionnya sih, bukan di browsernya. Nah, boleh ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang lain, ini ada yang bagus pertanyaannya, satu dari Johannes, satu dari Edward. Tadi ya CSS kalau di visibility-nya hidden bisa ketemu nggak? Kemudian kalau keberadaan elemen gambar bisa juga ketemu nggak ya? Silahkan dites ya teman-teman, biar dicoba. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang kita juga bisa cek link. Nah di sini misalnya ada 4 link. Nah kita mau cek linknya ini ada apa enggak sih? Ya. Nah, kita bisa ngecek link di Laravel DAX ini. Coba ya kita cari link. Ini ada link. Ini klik link. Asset link ada nggak ya? Sebentar. Nah, ini ada assertsi link. Jadi kita mau lihat di halaman itu ada nggak sih link misalnya pasien sembuh atau pasien meninggal dunia gitu. Kita mau cek caranya gimana. Pakai yang tadi ya. Assertsi link. Kalau don't see link itu artinya jangan sampai ada. Jadi kalau nggak ada sama sekali berarti balikinnya tesnya sukses. Tapi kalau ketemu malah link itu berarti error gitu ya. Dibalik-balik ya. Kita coba di codingnya. Nah ini tadi kan assertsi ini kita ganti aja ya. Biasanya kita hapus. Assertsi link apa tadi? Pasien meninggal dunia. Oke. Kita coba tes lagi. Ya ini sukses ya. Kalau misalnya pasien meninggal dunia 2020 sama ya, pasti balikinnya error.
ya error. Oke. Nah sekarang misalnya kita mau ini kalau saya kan ngetes, saya mau klik tambah pasien. Ya, kemudian saya isi ini misalnya Tegar, jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya di Jakarta, ya, tanggal lahirnya misalnya ya 1 Desember 2020 ya. Oke, nanti kalau saya simpan itu sukses, gitu ya. Saya pilih filenya, saya simpan, kemudian data berhasil disimpan ya. Nah, itu kan saya ngetes ya secara manual. Sekarang saya mau terjemahkan nih ke Laravel DAX. Proses pengetesan tadi, caranya gimana? Pertama kita harus klik link ini ya, diklik linknya. Berarti kita harus cek dulu caranya klik link gimana. Cari aja di sini ya. Kayaknya ada ya. Wait for link, kalau wait for link nunggu. Ini ya, klik link. Kita copy aja. Ya. Nah, yang diklik apa? Itu nama ininya ya, teksnya ya, tambah pasien. Oke, nah nanti setelah tambah pasien, oke, pindah ke sini, lalu kita isi nih data-data ini. Ya, nah ini tuh sebenarnya kalau di slide itu sama kayak yang ada di sini, ya, yang di sini. Itu mirip, tapi yang tadi saya bilang ya enggak. Ininya udah lama nih yang di slide, jadi ada yang nggak bisa dipakai. Teman bisa cari di sini form, cari aja di sini form ya. Using form namanya. Ya di menu DAX itu ada bagian sub menunya using form. Nah, di sini ada nih. Nah, kalau di versi DAX itu nama elemennya dulu, baru mau diisi apa. Ini versinya DAX. Ya, tapi kalau yang di slide kan kebalik ya. Isinya apa dulu, baru nama elemennya apa. Nah, ini udah kebalik ya. Nah, jangan panik nanti. Kalau lagi ngerjain ujian, saya nyobain yang di slide kok nggak jalan karena memang versi yang baru udah nggak sama. Oke, nah di sini saya mau isi nih apa aja yang ada di sini. Bisa cara pertama teman-teman inspect elemen. Ya di sini ada namanya. Atau karena teman-teman sendiri yang coding, ya buka aja view-nya. Ya, buka di view-nya. Mana nih? Di dalam resource ya, mana resource, ada view. Nah, di dalam ini ada add ya. Itu saya buatnya di halaman add. Di sini ada halaman, ada formnya. Yang kita pakai itu name. Ya. Ininya ya, kalau untuk ngisi. Nah, jadi kita isi type. Type itu artinya ketik ya. Dari mana nih? Tes. Ya. Oke, berarti kita lanjutkan lagi ke bawah. Type. Nama elemen yang name. Kemudian kita isi apa tadi? Misalnya Tegar 2021. Terus kita type lagi. Sorry, bukan type ya. Nah, ini drop down nih. Drop down ini bukan diketik, dipilih. Kalau drop down dipilih, pakainya apa? Kita lihat di sini ya. Nah, drop down ini pakainya select. Kita copy aja.
select. Kemudian namanya apa? Nama elemennya ya. Nama elemennya tadi kalau untuk jenis kelamin, ini ya, gender. Gender, kemudian kita isi teksnya, laki. Oke. Oke. Itu tempat lahir di type. Di type tempat lahir nih namanya saya kasih nama birthplace. Ingat ya, bukan ini yang dikasih. Ini kan hanya label. Tapi input name dari si elemen inputnya yang diambil. Misalnya isi Jakarta. Oke. Kemudian yang terakhir itu tanggal lahir. Nah ini type juga ya kalau date ini. Kita type juga. Ini namanya birth date. Kita copy aja ya biar gampang. Oke. Birth date-nya kita isi misalnya 1 Desember tadi ya. 2020. Atau misalnya saya isi nih. Nah, kita coba dulu nih. Oke. Misalnya saya isi Tegar 2021. Laki-laki, kemudian isinya Jakarta. Kalau tanggal lahir kan nggak mungkin ya lebih dari hari ini ya, misalnya tanggal 13. Nah, apa yang terjadi kalau saya save? Nah, di aplikasi ternyata udah jagain kalau tanggal nggak boleh, tanggal itu harus minimal hari ini atau sebelum hari ini. Ya. Nah, kita coba iseng ya, kita tes dari aplikasi. Nah, pokoknya secara manual ya, saya lihat pakai mata saya. Misalnya saya di sini 13. Lalu kita press itu tekan tombol. Ya, nama tombolnya simpan. Ya. Lalu harapan saya akan lihat kata-kata ini ya. Seperti ini. Ya, ini kan saya ngetes, tes itu biasanya ada positif case, ada negatif case. Nah, ini saya negatif case, seharusnya tanggal lahir kan nggak boleh lebih dari hari ini tadi. Harapannya ada pesan errornya, artinya aplikasi ngejaga ini, ada validasinya. Coba ya. File aja udah berantakan. Oke, berhasil. Ya, artinya benar ya. Ternyata dia validasi. Ya. Nah, ternyata hasil tesnya berhasil. Kenapa? Ya benar ya. Ternyata ini dia benar validasi nih. Kalau tanggal lahirnya lebih dari hari ini, nah muncul. Misalnya kita positif case, misalnya harusnya tanggal 1 kan lewat ya. 1 Desember kan harusnya nggak muncul error ini ya. Kita coba. Oke, fail. Nah, ternyata nggak ketemu gitu. Ini emang salah yang ngetes ya. Harusnya memang tanggal 1 itu diperbolehkan kan. Artinya kalau misalnya tanggal 1 ini benar, harusnya yang pengen kita lihat adalah data berhasil disimpan. Dari kata-kata itu. Kita coba.
masih failure. Bilang nggak ketemu data berhasil disimpan. Berarti yang kita tes dengan isi data ini nih gagal nih. Kenapa gagalnya? Kalau kata-kata gini doang kan nggak bisa kelihatan nih. Kenapa? Kita bisa lihat screenshot-nya. Coba kita lihat screenshot-nya. Ada filenya. Oke, nah di sini cukup jelas. Oh, ternyata fotonya is required. Jadi ketika kita proses tes tadi, harus ada foto juga yang harus diisi. Ternyata aplikasi ini foto itu mandatory. Gitu. Nah, jadi ini fail, harusnya sukses. Oke. Nah, pertanyaan buat teman-teman, gimana caranya saya mau ngetes field untuk gambar? Ini kan ternyata dia bilang gambar is required. Ya. Nah, jadi mau teman-teman teman-teman coba kerjain di rumah. Ya. Gimana caranya saya ngetes ngupload gambar? Nah, itu susah ya, lumayan ya. Kalau teks kan gampang, tinggal ada namanya apa, jenis kelaminnya apa. Kalau gambar, jadi pertanyaannya ada 3 ya, yang teman-teman harus coba di rumah. Pertama, ya saya copy aja. Dari Johannes. Oke, kalau di websitenya ada tulisan, tapi atributnya di hidden. Oke, yang kedua dari Edward. Oke, yang ketiga dari saya. Cara tes upload gambar. Nah, atau upload file lah ya, nggak harus gambar, tapi file juga. Ya, gimana caranya? Sebenarnya paling enak kalau kita bahas tes ini, kalau kita udah belajar CRUD ya, CRUD-nya udah update sama delete. Cuman materi itu justru malah belakangan, nggak apa-apa. Ini buat ngetes aja, belajar testing aja. Jadi silakan teman-teman coba cara ngetes upload gambar ke file. 3 ini. Itu, oke. Monggo silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lain. Materinya cukup dulu ya dari saya. Ada pertanyaan nggak? Ya, Edward, nggak apa-apa. Nanti kamu jawab di forum ya. Kalau untuk kelas saya, silakan jawab di forum, bikin thread-nya sendiri, nggak apa-apa. Oke. Atau untuk kelas saya nanti saya buatin ini aja ya, assignment-nya. Buat assignment aja ya, karena kita dari kemarin belum ada assignment. Ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oke, kalau nggak ada, dari saya cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan juga, mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Tadi mulai juga agak telat. Mungkin kalau ada materi-materi yang saya mungkin salah menyampaikan, teman-teman boleh mengkoreksi nanti di forum kelas besar, nggak masalah ya. Jadi saya tutup aja sesi hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Pak, recordnya nanti di-share. Untuk record nanti saya coba tanyain ke LSC ya, karena ini yang nge-record nanti LSC. Nanti saya share kalau udah dapat dari LSC. Atau teman-teman mau minta langsung ke LSC juga boleh, nggak apa-apa. Oke, Pak. Makasih Pak. Yuk, mari.